Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang dihadiahkan oleh Allah. Semoga nikmat iman ini dapat mendekatkan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ahmad meriwayatkan Pak beserta sanadnya dari Anas bin Malik. Rasulullah ini Bu, apabila dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai yang ada daripada diri orang lain, beliau tidak mau langsung mengungkapkannya Pak. Jadi ini akhlak malunya Rasulullah itu Pak ya. Kalau kita kan kadang-kadang langsung aja Pak, nampak sesuatu yang tidak kita suka langsung aja kita. Tapi Rasulullah Bu tidak demikian. Jadi dia pernah lihat ada bekas kotoran menempel di badan seseorang, nampak warna kuningnya itu Pak. Rasulullah tidak mau nyebut Pak. Setelah orang itu pergi baru dikasih tahu Rasulullah pada sama sahabat, tolong sampaikan ke dia, cuci bekas yang tadi itu. Jadi tidak mau langsung mengungkapkannya. Ini bagian dari sifat malu Rasulullah Bu. Jadi disuruhnya orang nyampaikan. Tidak tega Rasulullah kalau itu keluar dari mulutnya Pak. Jadi ini bagian dari akhlak yang harus kita tiru juga nih Bu sebetulnya. Kadang orang langsung ngomong tuh Pak, lain lah rasa ke hati itu Pak. Akhirnya melawan orang jadinya Bu ya. Dia ada bedanya nih Bu. Ada menasehati, ada mempermalukan. Kalau menasehati itu sifatnya pribadi Pak. Ini orang sedang ramai pula, makanya Rasulullah nyampaikan aja ke sahabat suruh bersihkan. Karena kalau di depan orang itu mempermalukan namanya Pak. Misalnya nih Bu, ada di antara ibu-ibu nih Ustadz sedang berbicara, ada yang diomongkan ibu sama ibu, panci belum dibalikkan, tak batu giling, tak apa. Terus Bu datang ustadznya bilang, ibu-ibu yang di belakang tolong diam, ibu malu enggak? Nah itu maksudnya tuh Pak. Jadi jangan digitukan. Nah, ya kan kadang-kadang ada pembicaraan yang tidak selesai Bu. Ibu-ibu ini banyak bisnisnya Pak, dan kita tidak bisa masuk ke wilayah itu Pak. Banyak bisnisnya itu. Saya kadang Bu ya sedang ceramah tuh Bu, kalau ibu-ibu komunitas-komunitas ini kan dia dari luar-luar datangnya kan Bu ya. Jadi ngumpul di satu tempat. Ada yang bawa peyek, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa jilbab, ada yang bawa telekung. Jadi kadang kita sedang ceramah tuh Pak, pas kita datang jual beli belum selesai Pak. Jadi kadang sambil saya ceramah tuh ya, Kak baca WA. Dibacalah WA kan. Wana hitam habis. Saya tidak mau negur tuh Bu, karena kalau saya tegur pasti malu. Jadi nanti dikasih tahu aja sama ketuanya gitu Pak, tolong nanti disampaikan. Jadi tidak langsung dari kita itu Pak. Nah itu ya Bu ya. Begitu juga di masa Rasulullah tuh Pak, dengan percintaan. Tidak pernah sahabat itu langsung menemui perempuan, aku suka padamu, itu tidak ada. Pasti lewat perantara orang. Dan perantara orang ini banyak untungnya Bu. Ditolak tidak sakit lah rasanya. Coba Pak udah tua-tua macam Bapak ini ditolak Pak, lama Pak kena jantung dibuatnya Pak. Langsung ngomong, udah ngomong gigil-gigil, datang perempuan dibilang aku tidak mau sama datuk tuh tanggal jantung nanti Pak. Rasulullah tuh selalu menggunakan, kalau bahasa kitanya mak jomblang Pak ya. Mak jomblang itu. Cuman ingat nih Bu, memilih mak jomblang tuh jangan pula yang selevel wajahnya sama kita, lewat nanti
Udah banyak kejadian seperti itu. Nah, kemudian Pak, menurut riwayat Abu Daud, apabila terdengar oleh Nabi seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Pak, Rasulullah tidak mau bilang, kenapa orang itu mengatakan hal demikian? Rasulullah tidak mau, Pak. Kenapa ya kok banyak orang yang mengatakan hal seperti ini? Jadi tidak ada yang tertuduh, Pak, siapa yang ngomong itu. Padahal satu orang yang ngomong, tapi kata Rasulullah, kenapa ya banyak orang yang mengatakan hal ini? Jadi tidak menjurus kepada satu orang. Nah, karena kalau satu orang tuh langsung orang terpikir orangnya gitu, Pak ya. Tapi Rasulullah, kenapa banyak orang mengatakan hal seperti ini? Sehingga orang yang kena itu tidak merasa malu. Contohnya, Pak, sebetulnya hadis habis makan onta hendaklah beruduk itu, Bu, sebetulnya bukan harus beruduk, Pak, sebenarnya. Karena kita dengar hadis, siapa yang habis makan onta hendaklah beruduk, karena onta itu pendendam. Jadi ashabul hurud hadis itu, Pak, habis orang tuh makan daging onta, uduk masih ada, Pak, masuk masjid, rupa tercium bau kentut, Bu. Ributlah sahabat, Pak, siapa yang kentut nih? Itu malu, Pak, siapa yang kena. Akhirnya kata Rasulullah, siapa aja yang makan daging onta tadi hendaklah beruduk. Jadi tidak malu orang itu, Pak, tidak terasa sama dia. Nah, inilah orang Islam itu, Bu, sangat menjaga, Pak, agar orang lain tidak malu. Dan malu itulah sebagian dari iman, Bu. Tanda kita beriman kepada Allah, kita tidak mau membuat orang lain malu. Ada ulama yang terkenal, Bu, namanya Hatim Al-Hasom. Si Hatim yang peka itu namanya jadinya lengket, Pak. Disebabkan apa, Bu? Sebetulnya tidak peka, Pak. Dia mendengar sebetulnya, Bu. Jadi pas dia sedang ngaji, sedang ceramah macam ini, ada ibu-ibu bertanya. Cuman waktu itu karena tidak ada mikrofon, tuh maju ibu tuh nanya, Pak. Rupa karena banyak yang dilewati, sesak napas sampai di depan ulama ini terkentut ibu tuh, Pak. Bunyinya kuat, Pak. Apa kata Hatim, Ibu? Ibu tolong diulang pertanyaannya, saya agak kurang mendengar. Oh ya, selamat saya, kata ibu tuh, Pak. Saya sangka Ustadz ini dengar dari kentut saya, padahal kuatnya, Bu. Nah, itu caranya, Pak. Sejak itulah namanya Hatim Al-Hasom. Padahal dia tidak peka, dia menjaga agar ibu ini tidak malu. Itu hebat akhlak Islam ini ya, Pak ya. Jadi selain kita sholat, rupanya ini akhlak yang mulai hilang. Kadang kita tuh suka agak langsung, Pak. Kalau kita tidak senang termasuk pun saya ya, Pak ya. Kadang agak langsung kadang. Rupanya tidak boleh. Jadi ini pelajaran untuk diri sendiri juga nih, Pak. Supaya jangan langsung kalau mengatakan sesuatu yang akhirnya akan membuat orang lain malu. Nah, kemudian, Pak, Ahmad meriwayatkan berserta dari Said bin As, Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Utsman ini, Bu, biasanya yang sering kalau yang dekat sama Rasul itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Jadi kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu Rasulullah sedang di rumah, sedang tidur-tiduran. Rasulullah sedang tidur-tiduran. Abu Bakar minta izin untuk masuk. Kata Rasulullah, Abu Bakar diizinkan. Masuklah Abu Bakar Siddiq, tapi Rasulullah tidak merubah posisinya, Pak. Jadi dalam keadaan tidur itu tetap Rasulullah berbicara dengan Abu Bakar Siddiq. Selesai urusan Abu Bakar keluar, kata Ummul Mukminin Aisyah. Dan aku pun tetap di sana, kata Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah tidak menyuruhku pergi. Kedua, datang Umar bin Khattab, diizinkan masuk ke dalam, dan Rasulullah juga tidak mengubah posisi, Pak. Santai aja, tetap santai, tidur-tiduran. Karena Rasulullah paling tahu, Pak, jiwa sahabatnya ini. Kalau yang berdua ini udah apa namanya, Pak, udah sangat biasa lah. Setelah Umar keluar, terakhir masuk Utsman, Pak. Begitu kata para sahabat Utsman mau masuk, itu Rasulullah langsung duduk,
membereskan pakaiannya, kemudian menyuruh Aisyah, Aisyah, tolong kau masuk ke dalam. Jadi Rasulullah mengubah posisi duduknya ketika Utsman masuk. Agak penasaran Ummul Mukminin Aisyah, waktu bapak aku datang Rasulullah biasa aja, Umar datang biasa, tapi kok Utsman langsung Rasulullah beberes. Begitu pergi Utsman bin Affan, ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, kenapa kau memperlakukan Utsman seperti itu ya Rasulullah? Utsman ni dia sangat pemalu, dia tidak sama dengan Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau misalnya dia kemari, aku dalam posisi tidur, aku takut dia tidak jadi mengutarakan apa yang dia ingin sampaikan. Apalagi kalau ada dirimu di sini, tentu dia tanpa segan untuk mengatakan apa yang mau dia sampaikan. Dan bukankah aku berhak punya rasa malu kepada laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya? Saking Utsman itu menjaga dirinya, Pak. Dia sangat pemalu, Bu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, dia kalau masuk tempat pemandian itu lampu dimatikan dan dia tidak akan menegakkan badannya sampai dia pakai pakaian, Pak. Padahal sendiri itu, Pak. Masuk kamar mandi, Bu, ya, dimatikan lilin apa penerangan, kemudian dia membungkukkan badannya, Pak. Sangat malu dia kepada Allah, Bu, ketika dia membuka aurat. Ini tahu belepak masuk, Pak, kan? Ibarat masuk pemandian aja orang tidak ada malu lagi, Pak, kan? Masuk pemandian langsung buka, udahlah perutnya one pack, Bu, satu aja bulatnya. Kalau orang ya six pack kan, Pak, 6 petak-petak. Ini dah menjebur lah ke dalam tuh, Bu, kan? Seperempat kering air kolam tuh dibuatnya, Bu, terjun ya, buang menyebar air tuh, Pak, hilang seperempat air kolam tuh dibuatnya. Santai aja membuka aurat tuh kan, Bu, ya. Jadi para sahabat tuh, Pak, meniru bagaimana malunya mereka kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai, Bu, ya, kalau di riwayat lain Utsman bin Ma'zun, nah ini sahabat yang lain, Pak, saking malunya, Pak, dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak pernah mau membuka auratku di depan istriku. Saking malunya, Pak. Kenapa demikian? Aku malu ya Rasulullah, aku malu kepada Allah dari dia melihat aku atau aku melihat dirinya. Ini berlebihlah nih, Pak, rasa malunya, Pak, berlebihlah dia. Jadi sahabat Rasulullah tuh, Bu, kadang saking takutnya berlebih dari yang mesti, Pak. Kata Rasulullah, istrimu itu adalah pakaianmu dan engkau adalah pakaian bagi istrimu. Sedangkan aku aja melihat aurat istriku dan istriku melihat auratku. Kau melakukan seperti itu ya Rasulullah? Iya, tidak ada orang lain yang lebih pantas kuikuti selain kau ya Rasulullah. Langsung pulang, Pak, baru menengok dia, Bu. Dah lama tak tengok, mungkin enggak, Bu, ya. Rupanya boleh, Pak. Bekejarlah kawan ini pulang. Disangkanya enggak boleh, Pak. Dia menyangka tidak boleh. Ternyata boleh. Itulah saking mengamalkannya, Bu, ya. Jadi beberapa orang sahabat tuh, Bu, saking ingin ibadahnya kadang berlebih dari yang mesti, Pak. Ada beberapa itu kan, Abu Dzar Al-Ghifari itu, Abu Darda itu sempat juga dinasihati Rasulullah. Saking ingin ibadahnya, Pak, istrinya pun tidak mau disentuhnya lagi. Jadi Rasulullah bertanya ke Ummul Mukminin Aisyah, kenapa istri Abu Darda tidak dandan? Padahal suaminya ada di rumah. Ditanya oleh Aisyah, kenapa kau tidak dandan sementara suamimu ada di rumah? Suamiku tidak membutuhkan lagi ranjang pengantinnya. Saking taat ibadah tuh, Pak. Nah, Salman Al-Farisi, Bu, bertamulah dia ke rumah Abu Darda nih, Pak. Pas Abu Darda mau sahur, Bu, apa katanya? Kau masa ada tamu di rumah, kau puasa, seganlah aku nanti makan. Tidak jadi dia puasa, Bu. Dia mau tahajud, masih malam betul lagi. Nanti ajalah, sepertiga malam terakhir ajalah kau tahajud. Jadi agak tersinggung Abu Darda nih. Cerita dia ke Rasulullah, Pak. Agak lain nampaknya Salman ya Rasulullah. Aku ibadah diganggunya, aku mau puasa dilarangnya. Kata Rasulullah, dia benar dan engkau yang salah. Ingatlah, dirimu punya hak, istrimu punya hak,
tamumu pun punya hak. Jadi saking ingin taat kepada Allahnya Pak, jadi berlebih kadang dari yang mesti itu Bu. Makanya Islam ini agama pertengahan Pak. Janganlah sampai gara-gara ketaatan kepada Allah. Dulu siapa? Zainab membentangkan tiang di masjid, jadi dia kalau sholat di atas tiang itu. Jadi kalau capek dia nyandar di situ Pak. Itu kan disuruh Rasulullah buka. Saking mereka menikmati ibadah. Jadi Islam ini memang nikmat Bu. Makanya kalau orang betul-betul dia ikut amalan dalam Islam ini Pak, bisa tidak pulang-pulang Pak, dia tetap akan merasa bahagia. Karena berlebihlah dari mestinya. Ini sahabat Rasulullah ada melakukannya dulu Pak, cuman dilarang oleh Rasulullah. Karena memang siapa yang tidak nikmat ibadah nih Pak? Ibadah itu Bu, kalau memang kita tidak ada kegiatan lain Pak, dibawa ibadah pasti enak Pak. Duduk enak, ngaji enak. Saya nengoknya di lapas Bu. Kalau di lapas tuh semuanya kusuk ibadah. Mau kemana lagi Pak? Mau kemana lagi? Iya kan Bu ya? Mau kemana lagi? Tentu duduknya di masjid lagi Pak. Sholat, puasa sunat, tahajud. Karena itulah menjadi sumber ketenangan jiwa mereka tuh jadinya. Karena mau kemana lagi? Tentu ibadah aja lagi Pak. Nah itu ya Bu ya. Kemudian ada lagi sahabat Rasulullah Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Abu Musa ini Bu, ketika mandi di kamar yang gelap pun dia melakukan hampir sama dengan Utsman bin Affan. Menundukkan punggungnya saking malunya dia kepada Allah. Jadi ketika dia melihat ada laki-laki yang mandi membuka auratnya, langsung dia bilang, aku lebih baik dicabut nyawaku berkali-kali daripada aku melakukan seperti yang engkau lakukan. Saking terjaganya Bu ya, para sahabat ini nih memang jadi kenangan sepanjang zaman ya Pak ya. Karena mereka sendiri pun menjaga diri Pak. Walaupun dia sendiri tapi dia tetap menjaga diri. Sehingga banyak para sahabat mengatakan, Abdurrahman bin Auf udah didekati sama perempuan Bu, tolonglah sampaikan ke Umar tuh. Kami itu takut, kalau nengok dia aja takut, kata perempuan Pak. Asal lewat Umar Pak, berdentang jantung perempuan dibuatnya. Tolonglah sampaikan kepada Umar tuh, lembutlah dia sikit. Ditanya Abdurrahman bin Auf, Umar, kenapa kau begitu agak keras kepada para wanita sampai mereka ketakutan apabila melihatmu? Karena aku tidak menemukan cara lain lagi untuk menghindari diriku dari fitnah. Jadi sengaja dibuat Umar seperti seolah-olah sombong gitu Bu, keras sama perempuan. Sampai kata Umar, kalau tahulah perempuan itu kelembutan aku Abdurrahman bin Auf, mungkin mereka akan memeluk dan menarik-narik pundakku. Itu betul lah Pak. Umar bin Khattab tuh penyayang sama istri itu. Jadi di zaman Umar itu ada laki-laki yang dimarahi oleh istrinya Bu. Diancamnya istrinya Pak. Awas kau, aku adukan kau ke Umar bin Khattab. Sempat berdenyut juga jantung istrinya Pak. Ke Umar ngadu ya. Tapi istrinya karena sedang marah, ngadulah, tidak takut aku. Sebetulnya dia takut. Pergilah suaminya Bu ke rumah Umar. Pas mau ngetok pintu Bu, terdengar Umar sedang kena marah lah sama istrinya Bu. Dan tidak ada dengar Umar melawan Pak. Sama aku rupanya mah. Dia pas membalik, Umar pas buka pintu, dipanggil Umar dia, kau tadi mau ke rumahku? Iya Khalifah, tapi tidak jadi. Ngapa tidak jadi? Rencana mau ngadu, aku kena marah sama istri aku. Rupa sampai sini aku dengarlah kau kena marah sama istri kau. Jadi nak jadi aku ngadu. Kata Umar, wajar aja istri kita ni marah. Mereka capek, mereka urus anak kita, mereka urus rumah. Jadi marahlah ya Bu ya. Jangan Ibu tahan-tahan juga lagi, mana yang tidak keluar selama ini. Marah katanya Bu. Umar aja diam dimarahi Pak. Siapa kita dibanding dengan Umar? Tapi kalau bapak salah Bu, kalau tidak janganlah ibu langsung mengamalkan ini. Tahu-tahu marah sampai di rumah Pak, nanti saya kena, tidak usah ikut ngaji dinulakin lagi, sesat ustadznya tuh. Nah, ini kan ada tanda kutipnya Pak, cara mengamalkannya. Kemudian Pak, sifat malu Asjad bin Abdul Qais radhiyallahu anhu.
Jadi Rasulullah memuji Pak Asjad bin Abdul Qais ini, wahai Asjad, aku ingin menyampaikan kepadamu, dirimu ini memiliki dua sifat yang sangat dicintai Allah. Senang hatinya. Apa itu ya Rasulullah? Sifat santun dan rasa malu. Siapa orang yang tidak senang dengan orang yang santun Pak, sopan. Kemudian orang yang malu Bu. Malu ini Bu ya, menghindari orang dari berbuat maksiat. Aku malu maksiat kepada Allah, aku malu tidak ke masjid, aku malu berbohong. Jadi sifat malu itu kan iman tuh Pak. Malu berbuat salah. Kalau orang yang misalnya duduk di masjid, kau ajalah di depan, itu tuh rendah diri namanya Pak, bukan malu. Orang kan sering artinya malu aku duduk di depan, itu rendah diri Bu. Sifat malu itu malu berbuat maksiat, malu tidak sholat, malu melawan orang tua. Itu yang sifat malu tuh Pak. Kemudian kerendahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih Ahmad meriwayatkan beserta sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Rasulullah duduk bersama malaikat Jibril Pak, tiba-tiba Jibril melihat ke atas, ada malaikat yang belum pernah turun sekalipun ke muka bumi ini Pak, ingin menemui Rasulullah. Begitu dia turun ke bumi, ya Rasulullah, aku diutus Allah untuk bertanya tentang pendapatmu. Allah memberikan pilihan kepadamu ya Rasulullah, kau ingin menjadi raja sekalian Rasul, atau kau ingin menjadi seorang hamba sekalian Rasul? Kata Rasulullah, aku ingin menjadi seorang hamba sekaligus menjadi seorang Rasul. Itu ciri kerendahan hati Rasulullah. Kalau saya ditawari itu Pak, raja aja lah, Rasul tidak usah lagi, risiko besar Pak. Karena Rasul harus mendakwahkan Pak kan, tidak kuat kita Bu. Nah itulah kepribadian Rasulullah itu Bu ya. Biarlah dia menjadi seorang hamba sekaligus menjadi seorang Rasul. Nabi Daud raja Pak sekaligus Nabi. Nabi Sulaiman raja sekaligus Nabi. Nah Rasulullah juga ditawari Pak, tapi Rasulullah tidak mau. Biarlah aku menjadi seorang hamba dan seorang Rasul. Karena kalau kalimat hamba ini bukan memang rendah kita meletakkan diri kita tuh kita di rendah. Cuman belum tentu yang bilang hamba Allah tuh hatinya tidak tinggi Pak. Kadang dia membuat hamba Allah tapi hati tinggi Bu. Tiap masuk masjid di koldenya juga kawan aku yang hamba Allah nomor 4 tuh aku. Itu yang bulan lalu tuh aku juga tuh misalnya gitu ya Pak ya. Jadi dia memang tidak ada Bu. Cuman belum tentu orang yang terang-terangan menyebutkan nama itu ria, belum tentu juga. Jadi yang nyumbang dengan nama belum tentu ria, yang nyumbang pakai hamba Allah belum tentu ikhlas. Jadi apa namanya, memang kita itu harus selalu memperbarui niat kita tuh Pak. Begitu dia goyang, berdoa kita kepada Allah, hindarilah amalku ini ya Allah dari ria dan sum'ah. Dia kan dua itu yang paling berbahaya Pak, ria satu, sum'ah satu. Kemudian Bu, apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Sejak malaikat itu turun, kata Rasulullah, semenjak Rasulullah memilih jadi hamba seorang Rasul, Rasulullah tidak pernah menyandar lagi kalau makan. Karena yang menyandar makan itu adalah seorang raja Pak. Jadi Rasulullah tidak mau lagi nyandar sejak saat itu kalau makan. Jadi kalau raja-raja kan nyandar makannya Pak. Kalau Rasulullah duduk biasa gitu Bu ya, makan biasa. Makan seorang hamba lah, di mana aja bisa duduk, di mana aja bisa makan. Ya kalau kita ini kan kadang-kadang ada orang memilih-milih tempat makan tuh Pak ya, tempat duduk yang gimana. Kalau gini tidak usah lagi sini, tempat lain aja lah. Karena apa Bu ya? Ternyata orang Islam itu tuh dia harus siap diundang di mana saja untuk diajak makan Pak. Di mana aja kita diajak makan Bu ya, harus kita siap. Cuma kadang Pak ya, memang ada di tempat-tempat tertentu ndaklah makan sama kita Pak ya. Cuman gimana tuh Pak ya? Nanti tak kita makan tersinggung orang Pak. Makanannya kita ndak suka pula ya Bu ya.
Mudah-mudahan tak dapat lagi kita ujian ini ya Pak ya. Payah Pak. Jadi kalau gulai kambing ditaruh orang, tapi saya kok tak pernah dapat info soal makan kambing sini ya. Heran saya Pak. Rupa terlewat aja saya berapa hari ini Bu. Udah selesai hari makan kambing baru saya dapat kabar. Nggak ada rezeki makan kambing dari sini. Nah saya serius nih Pak, bukan bercanda. Terbalik, saya bercanda bukan serius. Kemudian Pak, apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Rasulullah itu orangnya suka memperbanyak zikir. Jadi di dalam diamnya Rasulullah itu memperbanyak zikir Pak. Banyak menyebut dan mengingat Allah. Berzikir itu kan bisa dengan menyebut. Dengan menyebut itulah kita teringat jadinya kan Bu ya. Makanya orang Pak suka megang tasbih, suka megang teli, karena dengan ada alat itu kemungkinan untuk menyebut itu besar karena dia terasa di tangan gitu Pak kan. Nah kemudian Bu, Rasulullah itu memendekkan khutbah. Itu cara Rasulullah, kata Abu Umamah Al-Bahili. Jadi kalau ceramah-ceramah ini tidak sepanjang-panjang kami ini Pak. Rasulullah itu Bu, khutbahnya pendek-pendek saja, yang jelas-jelas saja gitu. Jadi kadang Bu ya, kalau sempat kami ceramah macam Rasulullah pula Bu ya, susah pula ya Pak ya. Sengaja dipanjangkan ini supaya orang paham lah Bu. Kalau Rasulullah dia singkat, orang langsung paham Pak. Kalau macam kami ini ceramah Bu, dapat ujung pangkal lupa, lewat pangkal ujung lah lupa. Kadang informasi itu Pak lama-lama sampai ke kita berubah Pak. Saya pernah dengar ceramah Ustadz Nazril katanya Bu ya, dia sambil kasih kata sambutan Bu ya. Hendaklah kita kepada istri itu harus tegas. Dia terkejut, saya rasa tidak pernah dipotongnya Pak. Itu yang takut saya tuh Pak kan. Itu kita yang kena nanti Bu. Dia dapat yang setengah-setengah Pak. Nah itu yang disampaikannya bahwa Ustadz Nazir pernah mengatakan kalau misalnya istri kita itu meminta dunia kepada kita, minta perhiasan, kita boleh menceraikannya deh Pak. Takut saya Pak. Udah lain muka ibu-ibu nampak saya itu Bu. Padahal tidak itu isinya, kan dia panjang sebetulnya hadis itu Pak. Itu untuk Rasulullah Bu. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina wa umatti'kunna wa sarihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, kalimatnya kan jelas Pak untuk Nabi. Jika istrimu meminta belanja dan perhiasan dunia kepadamu, berikan, setelah itu ceraikan mereka dengan cara yang baik. Itu untuk Nabi, dipakai untuk bapak tuh Bu. Bapak tuh memfitnah saya berarti itu Pak kan. Tuh terdengar istrinya parah, pengajian Ustadz nih minta duit belanja diceraikan kita. Tuh gitu jadinya Pak, minta duit belanja. Bisa berlebih agak sekali Bu. Biasa istrinya minta 50, terus sekali itu bang 150 lah kasih. Kau ingat ceramah Ustadz Nazril? Meminta dunia kok aku kasih tapi aku ceraikan, mudah betul Pak gitu. Itu bahayanya Bu ya. Kadang kalau kami ceramah tuh Pak putar-putar balik deh. Kalau Rasulullah tuh Bu ya, beliau ngomongnya singkat tapi bisa masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Makanya Rasulullah tuh kalau khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Khutbah pendek, sholat panjang. Cuman ada beberapa masjid di Pekanbaru ini Bu, khutbah panjang, sholat panjang Bu. Orang udah lapar Pak, udah mereng-mereng Pak, bapak tuh tegaknya dah Bu. Keluar dari masjid tuh gini muka semua Pak. Muak nih nggak tahu apa-apa ceramahnya. Iya kalau udah berlebih lah dari yang mesti, kan dia sebetulnya ada tulisan tuh Pak ya. Kalau misal khutbah 15 menit, udah khutbah panjang, sholat panjang lah Bu. Kan tuh tambah suntuk orang jadinya Pak. Jadi Rasulullah khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Kemudian tidak merasa enggan ataupun sombong menemani orang, walaupun orang itu orang yang lemah atau sangat miskin. Jadi tidak ada pantangan Pak. Mau sama orang miskin jalan oke, orang yang dianggap orang lemah oke. Karena kita nih orang Islam nih Bu, memang kasta tidak ada, tapi dalam pergaulan itu terasa Pak. Main level-level nih ada loh Pak. Adalah level-levelnya tuh Bu. Misalnya kadang terasa bedanya tuh Pak ya. Kalau orang miskin yang ngajak pergi Pak, alasan banyak Bu. Tapi kalau orang kaya yang ngajak itu jam berapapun merapat langsung tuh Pak.
Itu kadang-kadang kan memang dia kasta-kasta ini kita pukul diri kita sendiri-sendiri nih Pak. Kalau orang miskin nikah amplop 10.000. Kalau orang kaya nikah amplopnya besar-besar Pak, kan terbalik itu Pak. Jadi orang banyak ngasih itu ke atas daripada ke bawah jadinya Pak. Jadi memang Rasulullah tuh mengajarkan tidak ada kasta-kasta di dalam Islam. Di India tuh lebih parah lagi Bu. Ada kasta namanya kasta Dalit, itu kasta paling rendah, dipegang aja haram Pak. Itu ngerinya kalau kasta-kasta tuh. Islam memang tidak punya kasta-kasta, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu terasa. Jadi ada yang kalau yang agak-agak lemah ekonominya itu agak malu duduk jadinya sama-sama. Kadang kita salut Bu ya, misalnya di Arab Saudi itu betul-betul berlaku Bu. Misal orang miskin udah terlanjur duduk di tempat makan tuh Pak, datang pangeran Bu, itu dia tidak akan diusir Pak. Duduk sebelah, orang tuh mau pergi, jangan duduk sini. Kalau kita kan, tolong geser, orangnya segan lah ngomong. Tengah Pak duduk sini, lain bawa badan nampak ini. Tapi tidak di situ, orang miskin tuh mau pergi Pak, tidak boleh sama pangeran Ibu, duduk. Yang udah terlanjur duduk situ duduk, jangan pergi. Nah itu ya Bu ya, itu yang luar biasa akhlaknya. Kita orang muslim ini seharusnya meniru hal seperti ini Bu. Kemudian perkataan Anas radhiyallahu anhu lagi Pak. Kata Anas, Rasulullah itu memperbanyak zikir, kemudian meninggalkan bicara sia-sia. Nah itu pula lagi cirinya Bu. Jadi kalau rasanya tidak ada cerita lain lagi Bu, jangan duduk berlama-lama. Karena kalau udah duduk berlama-lama itu keseruannya makin tinggi Bu. Misalnya Ibu nih, tidak ada rasanya zikir udah selesai, dengar wirid udah selesai, udahlah tuh. Jangan sampai berbicara yang sia-sia. Berbicara sia-sia ini Bu ya, membicarakan hal yang tidak ada menguntungkan untuk dunia dan akhirat kita. Kecuali Ibu sudah wirid sudah apa, Kak kata orang kakak bagus bikin kalio jengkol Kak, enak, gimana caranya Kak? Itu boleh Pak, ada manfaatnya Bu kan. Cara membuat kalio jengkol itu seperti ini, enaknya itu enak, berbagi ilmu namanya ya Pak kan. Kadang iya Bu ya, kita duduk harus ada manfaat. Saya waktu itu duduk sama pengurus masjid yang dia sudah menyuntikkan insulin ke tubuhnya nih Pak. Jadi gula itu udah sangat tinggi, jadi insulin itu standby. Jadi waktu saya makan dia tidak mau makan, saya lagi jaga-jaga nih Ustaz. Ditengokkannya Bu, saya itu harus ngatur. Jadi udah main feeling dia Pak, kapan dia harus menyuntikkannya tuh dia udah main feeling. Di situ saya sempat bertanya, kalau makanan ada enggak yang bisa membuat gula ini naik? Semangka Ustaz. Kan dapat ilmu kita tuh Pak. Hati-hati kalau orang kena penyakit gula, jangan coba-coba makan semangka, cepat naiknya. Terus kalau menurunkan gula itu macam mana Pak? Makan salak banyak-banyak katanya Pak. Kan dapat ilmu kita jadinya Pak. Bentuknya sepele Bu. Makan salak banyak-banyak, tapi salak pondo Bu ya, jangan salak masam-masam tuh pula. Payah makannya tuh Pak. Kadang Bu ya, ada cara-cara Isra Mi'raj nih Bu ya. Kadang kan orang tuh dia ada apel, ada salak gitu ya Pak ya. Ada yang membuka salak tuh Bu. Kalau salak yang ndak salak pondo nih Bu kan setengah bertenaga kita mau mengginikan ya. Kadang tersinggung orang, kita sangka kita nyibir dia Pak kan, kita samping dia Pak. Sudah tuh Bu waktu memakan itu sulit untuk menipu wajah Bu. Asam Pak. Udah saya ingat-ingat cara Rasulullah makan asam tuh sambil senyum, ndak bisa Pak, gagal Pak. Dan saya coba habiskan lah Bu ya. Tapi gagal Pak, kita taruh juga balik salak tuh jadinya. Maksudnya sesekali acara tuh yang terbaik lah Pak. Apelnya keras Bu, kemudian salaknya keras. Yang mana mau kita keras, asam lagi Pak kan. Sampai sariawan habis makan tuh Bu. Pokok pedih aja mulut jadinya Pak, sudah tuh karena asam. Nah kemudian Bu ya, apalagi kata Rasulullah, kata Anas, Rasulullah tuh kemana-mana tuh suka naik keledai. Keledai ini kan dianggap lambang kebodohan Pak. Rasulullah maka itu bukan karena lambang kebodohan keledai ini, karena rendah hatinya Rasulullah, tidak mau bermewah-mewah gitu Pak. Ibaratnya Bu, misalnya nih seorang ulama naik
sepeda Samki lah Pak, bukan sepeda bermerek Brompton atau apa lagi Bu ya, yang bagus-bagus ya Pak ya, mahal-mahal, bukan sepeda seperti itu, sepeda-sepeda Samki. Macam apa Bu? Buya Yahya Pak, itu sering naik sepeda Samki. Tapi jujur aja Pak, saya yang tidak talok saya tuh Pak. Tidak bisa tuh Pak, itu kan tidak bisa dibuat-buat tuh Bu kan, mana bisa dibuat-buat tuh Pak. Misal saya pakai cup 70. Kalau seperti itu, ini mati semua nih Bu. Amplopnya tetap kan Pak? Hidup dia Bu. Oke, nggak dengar tadi kan Pak? Nah, jadi Bu ya, Rasulullah ini melambangkan kesederhanaan. Macam Agim juga sering naik sepeda, memang suka. Buya Yahya memang suka. Tapi kalau orang macam saya Bu, itu dibuat-buat namanya Pak. Nah, kalau misalnya saya naik sepeda, itu pencitraan lagi nama Pak, karena memang bukan bawaan hati yang seperti itu. Itu maksudnya Bu ya. Jadi memang lahir dari kerendahan hati itu dari jiwa. Jadi dia tidak dibuat-buat. Karena di antara sahabat Rasulullah Bu ya, kan yang bertanya ke Rasulullah itu kan dia orangnya pegaya tuh Pak. Aku kalau ingin jubah itu Rasulullah, aku ingin jubahku yang bagus. Kuda aku ingin yang bagus. Sendal aku ingin yang bagus. Sombong tak aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah tidak. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Jadi Rasulullah ke sahabat Pak, tidak mau dia nerapkan yang di diri dia amalkan Bu. Pakailah barang yang terbagus, pakailah pakaian yang terbaik. Yang tidak boleh kita sombong, angkuh kita dengan pakaian itu. Bagus mau kena kakak, berapa kakak beli ini? Nanti pingsan lah enggak dengan harganya. Itu yang enggak boleh kan Pak. Kalau hanya sekedar orang bertanya, apalah salahnya Bu kan. Kemudian pakaian Rasulullah itu apa kata para sahabat? Pakaiannya kasar Pak, bukan pula yang nyaman Bu. Bukan yang nyaman dipakai Rasulullah. Makanya Bu, tidak ada sahabat yang bisa menjengkal sedikit pun gaya Rasulullah itu Pak, karena semuanya memang Rasulullah dulu yang mengamalkannya. Tidak bermewah-mewah, sama dengan anak buah Bu. Gimana dia mau pakai handphone bagus kalau bosnya pakai handphone biasa? Itu tiba ya Pak, pasti otomatis karyawan takut beli handphone yang lebih bagus. Nah, sebagian sahabat pun mengamalkan hal ini Bu. Kemudian suka memenuhi undangan walaupun yang mengundang itu seorang hamba sahaya. Rasulullah tetap datang. Kemudian Pak, Abu Musa, Ibnu Abbas, Anas menyimpulkan bagaimana Rasulullah ini di rumah kadang memerah kambing sendiri. Kalau tamu datang, itu Rasulullah yang melayani mereka, bukan merepotkan istri Pak. Untuk hal ini saya terus terang kena nih Bu. Kadang kita masih suka itu, ada tamu tolong bikinkan kopi, tolong bikinkan teh. Nah Rasulullah itu kata para sahabat Bu, kalau ada tamu beliau langsung yang melayani mereka. Beliau yang meletakkan piring, menyiapkan makanannya, langsung Rasulullah yang melayani itu Bu. Begitulah rendah hatinya Rasulullah itu ya Pak ya. Kemudian riwayat Tabrani Bu, Ibnu Abbas berkata, kalau Rasulullah itu suka duduk di tanah kalau makan. Jadi duduk tuh apa adanya aja Pak. Di mana ada tanah, duduk Rasulullah di situ Rasulullah makan. Nah ini kan jarang-jarang ya Pak, seorang Rasul yang punya kedudukan tapi tidak malu duduk di atas tanah. Itulah yang disalin oleh Umar bin Khattab Bu. Umar bin Khattab tuh Pak sampai pakaiannya pun lusuh Pak. Jadi waktu mau mengambil kunci kekuasaan di Yerusalem, pasukannya sampai bilang tolonglah ganti baju yang bagus gitu. Khalifah kita ini mau ngambil kunci kekuasaan, kau orang yang sangat dimuliakan, tolong ganti pakaiannya. Kata Umar apa Bu? Semenjak aku dimuliakan Islam, aku tidak butuh dia yang dimuliakan manusia. Itu aja jawabannya Bu. Tidak mau ganti baju, maksudnya gayanya memang seperti itu gitu. Memang sederhana. Kenapa? Yang ditirunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat Bu ya,
Ada pemimpin yang termiskin di dunia dulu Pak, mobilnya mobil lama, mobil tua, bajunya biasa aja. Nah itulah gambaran kira-kira seharusnya seorang muslim kalau memang bawaannya seperti itu jangan berubah. Kalau memang tidak seperti itu janganlah tiru, tidak masuk nanti Pak. Nah kalau kita memang pegaya tuh. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.